Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia yang tidak putus-putusnya kepada kita, mengantarkan kita hidup sehat alhamdulillah hingga hari ini. Dengan kekuatan hidayah Allah kita bisa beraktivitas untuk melaksanakan tugas kewajiban kita yang baru saja kita tunaikan, sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya kita akan insya Allah mengikuti kajian maghrib pada hari ini yang diselenggarakan oleh pengurus Al-Jami'atul Asiyah wilayah Provinsi Sumatera Utara melalui studio yang kita banggakan bersama. Selawat beri salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pendengar di mana saja berada, serta pemerhati kajian ilmu falak yang kami banggakan, khususnya kepada seluruh kerabat kerja di studio yang kami sayangi. Pada kesempatan untuk pertemuan yang kali berikutnya, kita sedang berada di awal tahun 1443 Hijriah, di mana kita malam ini sedang berada di malam yang ke-16 bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Pada kesempatan ini kita mengambil tema pendidikan ilmu falak di kalangan generasi muda Al-Jami'atul Wasiyah. Ungkapan ini terdorong oleh beberapa pemikiran-pemikiran yang selalu saya sepertinya ditantang dan diharapkan untuk supaya bisa menumbuhkan kader-kader penerus ilmu falak atau ilmu hisab sebagai pengganti generasi kami yang tua ini. Sudah berjalan kegiatan kajian maghrib tentang bidang ilmu falak melalui studio ini sudah lebih dari 1 tahun. Tidak terasa ya, 1 tahun. Berarti setelah kita mengkaji ilmu falak ini secara rutin tiap malam Rabu antara maghrib isya, sudah berjalan sekian lama kajian ilmu falak, tapi masih menjadi pemikiran. Karena apa? Karena terpikir yang sungguh saya prihatin, siapa penerus nanti yang akan mewarisi keilmuan ini. Saya pikir tidak bisa hanya dengan mendengarkan melalui kajian secara teoritis saja, tapi yang diharapkan adalah
akan tampil orang-orang ahli ilmu falak, ilmu hisab di karangan Al-Jamiatul Wasliyah sebagai penerus dari para orang-orang tua yang menggeluti selama ini dan yang sebenarnya sudah sewajarnya lah. Semacam saya khususnya tidak generasi tua lagi, generasi kakek-kakek lagi. Jadi pantasnya ada yang akan menyusul. Begitu juga kalender Hijriah. Kalender Hijriah Al-Jamiatul Wasliyah sudah berumur 10 tahun. Sudah berjalan 10 kali tahun kalender Hijriah dari mulai tahun 1432 Hijriah sekarang sudah memasuki 1433 Hijriah. 10 tahun kalender Hijriah berjalan dan bisa dimanfaatkan, tapi yang terpikir nanti generasi siapa yang siap untuk bisa mewarisi, meneruskan ilmu hisab untuk menghitung hisab awal bulan sampai kepada mampu untuk membentuk kalender Hijriah. Tadi ada satu yang mungkin orang bisa berkreasi membuat kalender Hijriah 1 tahun 1 lembar. Dan di sana yang membuat kreasi itu adalah tidak disebutkan namanya, hamba Allah itu saja. Ternyata setelah saya telepon hamba Allah, apakah Anda membuat kalender Hijriah ini didasarkan kepada hisab sendiri? Kalau hisab sendiri, sistem apa yang dipakai? Sistem hitungan apa yang dipakai? Apakah sistem hisab urfi atau hisab kontemporer atau hisab hakiki atau hisab hakiki tahkiki? Mereka belum jawab, tidak bisa. Saya hanya meniru, Pak, merekayasa dari kalender Hijriah, mana saya buatlah kumpulannya. Saya menghargai karena ada kreasi untuk memudahkan orang bisa 1 lembar kalender Hijriah 1 tahun. Tapi ternyata di sana bukan disebabkan karena bisa menghisab sendiri atau menghitung sendiri, tetapi menyalin dari kalender Hijriah yang diterbitkan oleh Majelis Ulama atau yang diterbitkan oleh Al-Jamiatul Wasliyah. Pemikiran inilah yang menjadi tumbuh di mana di awal tahun baru Hijriah ini sudah sepantasnya lah kita pergantian tahun ini menjadi satu dorongan, ya, semangat untuk berhijrah itu. Berhijrah dalam menata hal-hal yang bagus untuk kepentingan kita. Mungkin menata bidang organisasinya, manajemennya lebih baik nanti di tahun 1443. Itu persoalan organisasi. Win itu. Kita akan meningkatkan kualitas manajemen yang terbaik untuk mendayungkan organisasi ini. Ini satu. Apalagi kita tahun baru akan meningkatkan kemana? Ya mungkin meningkatkan kita, yang jelas memang tuntutan kita tidak boleh lupa, ya tentu peningkatan kualitas ibadah kita. Dan kualitas ibadah kita baru kita akan meningkat kalau didukung dengan tambahnya keilmuan ini. Ini secara umum. Mungkin kualitas di bidang dakwah. Nah, ada hal-hal yang memang perlu menyusun strategi dakwah yang akan kita lancarkan dalam tahun yang akan datang ini. 1443 lebih baru. Nah, saya mengangkat tema malam ini sengaja menggelitik kita semua. Coba kita menyadarkan diri kita bahwa pentingnya ilmu falak dalam kajian kita untuk bersama-sama dengan ilmu fikih, sehingga ilmu falak itu selalu menyertai kajian ilmu fikih ibadah, karena tidak terlepas bahwa ibadah yang kita lakukan selalu berdampingan dengan ilmu astronomi. Ya.
Itu contohnya antara lain kita akan menghitung kemana kiblatnya. Kita mau sholat, sudah ditentukan syarat sah menjalankan perintah sholat, wajib menghadap kiblat. Nah, sekarang bagaimana menata, bagaimana kita bisa menghadap kiblat dengan baik. Nah, begitu juga tatkala kita waktu sholat digantung dengan waktu-waktu. Kalau kajian fikih tentu tahu bahwa dalam kajian fikih waktu-waktu sholat itu adalah terungkap di dalam fenomena alam. Terbit matahari, ya, terbenam matahari, hilang mega merah, muncul mega putih, masuk waktu isya. Nanti pagi muncul fajar siddiq, waktu subuh terbit matahari, sudah terbit matahari dengan sempurna, waktu isyraq. Mau naik setinggi tombak matahari, masuk waktu duha. Nah, ini kajian fikih ini masih sulit diterapkan kalau tidak dibantu dengan ilmu hisab, ilmu astronomi. Karena apa? Ya nanti dengan kajian astronomi kita bisa mengukur tatkala terbenam matahari jam berapa itu. Matahari sedang berada di mana itu. Nah, itu. Begitu juga waktu masuk isya. Waktu masuk isya itu mega merahnya tidak nampak, mega putihnya tidak nampak. Karena hujan gerimis gelap. Gimana bisa mendeteksi bahwa itu kita sudah masuk waktu isya? Tentu didasarkan kepada jam sekian. Jam sekian itu dari mana? Adalah dari kajian astronomi untuk bisa mengukur ketinggian matahari plus min 18 dihitung dengan rumus hisab ilmu falak, maka terjadilah waktu isya jam sekian. Ini adalah ini waktu sholat. Nah, termasuk lagi nanti mau puasa Ramadan. Gimana kita melaksanakan untuk ru'yah, untuk melihat hilal? Wah, ini harus dibantu. Untuk ru'yah dan melihat hilal juga harus dibantu dengan ilmu hisab. Sehingga tatkala kita melaksanakan ru'yah, melihat hilal, dituntut untuk melaksanakan ru'yah secara secara kualitas dan terukur. Tidak hanya sekedar melihat ke arah barat, arah kemana matahari terbenam, lalu kita tengok kiri kanan, atas bawah, lamanya pun berapa tidak diukur, tidak. Tapi kalau dia kajian astronomi, otomatis bahwa tidak sekedar untuk melihat, tapi melihat yang sudah terukur. Saat hari terjadinya ijtima, malam di mana kita mengamati hilal, itu ketinggian hilal berapa derajat? Nah, di atas ufuk. Dia samping 3 derajat berapa ufuk, berapa derajat ketinggian di atas ufuk, berapa lama hilal di atas ufuk. Lalu berada di mana posisi hilal? Sebelah selatan matahari kah? Sebelah utara matahari. Nah, kalau sebelah selatan matahari, berapa derajat yang lebih jarak antara matahari dan hilal atau bulan, anak bulan itu? Begitu juga letaknya. Sehingga tahu, oh kalau begitu sudah sebelum kita memasang antara jam berapa sampai jam berapa sudah bisa kita ukur. Kalau ketinggiannya menurut hitungan 4 derajat, otomatis bahwa hilal berada di atas ufuk 4 derajat itu berarti 4 menit kali 4. 1 derajat 4 menit. Berarti 16 menit. Berarti kalau begitu melihat hilal, waktunya adalah tertentu. Dari mulai jam sekian sampai jam sekian, batasnya 16 menit. Sehingga kalau kita mau ru'yah, dipersiapkanlah alarm clock. Alarm clock, jam alarm. Dimana saat matahari terbenam, itu kita sudah mulai. Berarti jaraknya dari terbenam cuma 16 menit. Begitu dibunyikan tet, 16 menit. Lewat 16 menit, itu hilal sudah sudah terbenam.
Nah, itu ditentukan juga dengan kondisi cuaca yang mendukung, artinya terang arah ufuk barat. Nah, ini salah satu daripada bagian ini. Oleh karena itu maka kajian ilmu falak ini sudah sewajarnya dan sudah semestinya berkesinambungan untuk dimiliki oleh para generasi. Memang ada yang belajar ilmu falak, terutama di kalangan Al-Jamiatul Wasliyah, seperti Fakultas Agama Islam pada Universitas Al-Jamiatul Wasliyah, UNIFA. Itu ada. Tapi itu pun menjelang mau akhir ada. Itu semester 8 ya, yang sudah perhatiannya menyusun skripsi mau akhir perkuliahan. Nah, ada mata kuliah itu. Nah, ini juga sama satu semester. Apalah yang bisa diperoleh? Ya, oleh karena itu diperlukan. Nah, saya mengharapkan ada tumbuh generasi penerus pengganti saya, pengganti kawan yang lain yang memiliki keilmuannya, supaya ada penerusnya. Siapa nanti yang meneruskan membuat kalender hijriah yang bisa menghisab? Siapa nanti yang menghitung jadwal waktu sholat? Siapa nanti yang menghitung imsakiyah Ramadan Al-Jamiatul Wasliyah? Begitu juga siapa nanti yang bisa melakukan untuk menghitung hisab awal bulan, kapan terjadi ijtima. Inilah. Maka pada kesempatan ini, tema ini kami angkat, pendidikan ilmu falak dalam rangka pembinaan generasi muda Al-Wasliyah. Kami mengharapkan tumbuhnya semangat baru di tahun baru ini. Ada keinginan untuk bisa. Paling tidak beberapa jenis yang mungkin kita bisa tempuh secara pendidikan, kursus kah atau training kah, ya itu semua bisa kita apa. Ada peningkatan sekedar orientasi, ya. Sekedar orientasi, mengenal ilmu. Mungkin cukup itu. 5 kali belajar. 5 kali untuk belajar ilmu falak. Tapi tidak hanya mengenal, hanya berorientasi. Mengenal dari dalam apa kira-kira ilmu falak itu. Mungkin dari situ hanya mengajar tentang ya dasar-dasar ilmu falak, ya pengertiannya, ruang lingkupnya, kemudian apa tujuannya, apa gunanya, faidahnya, apa sejarahnya, apa hukumnya mempelajari. Mungkin itu 5 kali pertemuan selesai. Oh, saya sudah ikuti orientasi ilmu falak melalui Al-Jamiatul Wasliyah. Kalau ingin meningkat lagi, ya mungkin bisa kita 15 kali lah pertemuan. Sudah mulai meningkatkan pengenalan, pendalaman. Nah, tidak hanya mengenal dari secara, tapi mengenal secara praktek. Mengenal secara praktek. Oh, mungkin ingin terus menurunkan sebagai kader ahli. Wah, kita tingkatkan. Karena kalau pada tingkatan kader ahli tidak bisa kita hanya mungkin sebulan, 2 bulan dia akan langsung berapa kali pertemuan. Nah, karena harus tetap mengetahui secara luas. Kalau hanya kita mengenal kiblat, nah, orientasi kepada kiblat ya sudah tahu siapa yang menyuruh menghadap kiblat, untuk apa, kapan menghadap kiblat, bagaimana hukumnya menghadap kiblat. Nah, ini. Tapi kalau sebagai tenaga ahli harus tahu tentang seluk-beluknya. Seluk-beluk kiblat. Mulai dari mengenal apa arti kiblat sampai kemudian kegunaan, kebutuhan umat Islam terhadap kiblat. Ya, kemudian hukumnya menghadap kiblat sampai ke bagaimana teknik untuk menghitung berbagai cara
sistem apa yang dipakai untuk menghitung al-kiblat. Sudah menghitung, baru teknik menentukan posisi. Ini maka akan tumbuhlah kader-kader ahli ini. Maka ada pendidikan orientasi, pendidikan pengenalan, pendidikan keahlian. Inilah yang kami cari. Saya memanggil untuk bisa kita bertingkatan keahlian. Kalau waktu sholat, selain kita membahas bagaimana tentang kajian fikihnya, kita buka kitab. Kita buka kitab turos, kitab apa mengenai ketentuan waktu sholat dalam fikih itu kayak apa. Nah, nanti baru kita sesuaikan waktu sholat dalam kajian astronomi. Kita bisa menghitung dengan sistem apa menghitungnya. Nah, hisab apa yang kita lakukan, sistemnya, nah, kita bisa menggunakan kajian. Tergantung dari kemampuan untuk ikut menekuni itu. Sampai pada hisab awal bulan. Ya, hisab awal bulan rumit. Ya kan, kita telekun juga. Karena beberapa tahap yang harus kita tempuh sampai tahu tentang hisab awal bulan itu berdasarkan markas apa. Yang kita tulis di Andal Al-Wasliyah, kadang ketinggian hilal hanya paling tertinggi di yang tertinggi di yang paling rendah di Jayapura, paling timur, paling tinggi di Loknah itu, kadang-kadang paling tinggi di Labuan Ratu. Tapi kita hitung juga untuk waktu-waktu yang tertentu, bukan di Medan berapa ketinggian hilal di Medan, ketinggian hilal di Labuan Ratu, ketinggian hilal di Loknah, ketinggian hilal di Jayapura, untuk melihat 4 markas bisa kita hitung. Ini juga memerlukan ketekunan. Oleh karena itu nanti pada tingkatan pelatihan kader ahli ilmu falak. Gitu. Oleh karena itu melalui kesempatan ini sekaligus saya memanggil dari para generasi Al-Wasliyah, Al-Jamiatul Wasliyah, dan umat Islam pada umumnya. Bisa menunjukkan minatnya. Siapa yang berminat, silakan saja hubungi nanti studio Al-Wasliyah ini. Ada nomornya HP Hendra atau WA di studio Al-Jamiatul Wasliyah. Cuma kalau mendaftar langsung menyampaikan, nanti baru akan ditentukan kira-kira pada tingkatan mana. Tingkatan pengenalan nanti berapa orang, tingkatan mahir berapa orang, tingkatan ahli keahlian berapa orang. Tinggal nanti membagi waktunya. Oleh karena itu diharapkan kajian tema malam ini, pendidikan ilmu praktikal dari ulama, kami mengharapkan nantinya pada satu saat, ya silakan saja saudara-saudara melalui channel ini bisa mendaftar dengan menyebutkan nama, alamat, dan pendidikan. Apakah alumni, apakah makin masih duduk mahasiswa di Unifa umpamanya, tuliskan. Kemudian apakah hanya selesai tamat aliyah, gitu. Silakan. Ada lagi yang mungkin alumni, ya, alumni perguruan tinggi mana, alumni Wasliyah atau alumni UIN yang sudah belajar ilmu falak, itu nanti ada klasifikasinya. Atau saya nama, tempat tinggal, kemudian pekerjaan, dosen, mungkin dosen. Kan banyak mahasiswa, anak-anak kami yang sudah selesai di perguruan tinggi, di Jayen ataukah di di Unifa, ya mungkin sudah mengikuti, sudah mengajar, sudah menjadi dosen, tapi tingkatan kemahiran di bidang ilmu falak mungkin belum. Bisa silakan mendaftar. Jadi dalam menanggapi apa yang saya sampaikan ini, memanggil saudara-saudara dari para generasi Al-Jamiatul Wasliyah maupun umat Islam lainnya
untuk bisa mendaftarkan diri. Siapa yang berapa peminat yang bisa dapat kami ketahui. Apakah melalui HP saya ataukah melalui HP di studio Al-Wasliyah ini. Ada di studio, bisa disebutkan. Cukup menyebutkan nama, alamat, dan kedudukan. Mahasiswakah atau alumni atau tamatan dari aliyah atau sebagai dosen. Tentu nanti kita akan melihat kalau yang alumni dari Unifa atau alumni dari IAIN, UIN, itu tentu sudah pernah belajar ilmu falak. Cuma di sana belajar ilmu falak yang 1 semester untuk tingkat mahir saja belum. Ya, baru semacam orientasi atau pengenalan, lalu sudah bisa mungkin menghitung arah kiblat, menghitung waktu sholat, menentukan. Tapi secara teori dan praktek untuk bisa mengetahui seluk-beluk dan bisa secara mahir, ini mungkin belum diperdalam nanti dalam kajian ini. Dan insya Allah kalau sudah ada jumlah orang yang peminat yang mendaftar, nanti akan dihimpun dan dibicarakan bersama Ketua PW Al-Wasliyah untuk berkoordinasi di mana tempatnya, di mana waktunya, jam kapan. Paling tidak kalau tidak seminggu sekali, tidak bisa sehari sekali, minimal seminggu sekali pada hari tertentu dalam jam tertentu. Kalau 1 hari, seminggu sekali, paling tidak 2 jam. Dan ini mungkin 5 kali pertemuan sekedar pengenalan, 10 kali pertemuan, 12 kali pertemuan, sudah mulai pengenalan, tingkat mahir. Bagaimana kalau sudah bisa meningkatkan kepada waktu yang bisa berkepanjangan, berapa kali pertemuan, mungkin bisa mencapai tenaga ahli yang bisa nanti sampai kepada tingkat pemrograman, penggunaan alat-alat elektronik atau scientific calculator, dan juga alat-alat yang bisa untuk mendukung kemahiran dari pengetahuan yang kita miliki. Inilah saudara-saudara, para pemirsa, para pemerhati kajian ilmu falak di awal tahun Hijriah 1443, saya sengaja mengangkat tema pendidikan ilmu falak pada generasi Al-Jamiatul Wasliyah. Tidak lain adalah kita cukup prihatin bahwa sekian lama kita mengaji maghrib dan melalui studio ini, kemudian juga mungkin ada yang sudah mengikuti pelajaran melalui perkuliahan, kemudian kita sudah mengamati adanya kalender Al-Wasliyah yang sudah berjalan 10 tahun, tapi belum terpikir generasi penerus yang nanti meneruskan membuat kalender, meneruskan membuat kajian ilmu falak, menjadi dosen dan lain sebagainya, belum terwujud dengan yakin gitu. Oleh karena itu melalui kajian ini, bagi saudara-saudara dan peminat, ini sekaligus sepertinya bisa saya memanggil kepada para alumni atau para siswa atau para dosen yang mungkin menggeluti pada tingkatan, ya sebab yang diartikan generasi muda itu bukan mesti yang belum kawin saja, bukan ya, tapi maksudnya ya yang kita mungkin yang sudah berumah tangga tapi dia sudah kerja sebagai dosen dan sebagainya, untuk memahirkan supaya ada generasi penerus lah, ya. Karena saya merasa khawatir bahwa untuk ke depan di kalangan Al-Wasliyah khususnya, sesudah Bapak Dr. Lahmudin Nasution wafat, Pak Abdul Halim wafat, lalu siapa lagi yang akan meneruskan keilmuan teristimewa
di kalangan Al-Jamiatul Wasliyah yang menganut paham sistem hisab dan ru'yah. Maka kedua-duanya harus dimiliki. Ya melaksanakan ru'yah, ya bisa melakukan hisab. Dan ini tergantung dari semangat kita untuk menekuni keilmuan ini yang langka. Memang terus terang, saya berapa kali mengajarkan tentang ilmu falak itu, kalau yang memang tekun asik, tapi kalau nanti separuh kayak terpaksa, bukan ngaji ilmu falak, malah jadi pala ya. Karena pala tidak mau lagi belajar. Nah inilah yang perlu kita sadari. Tapi kami masih optimis juga, karena di kalangan para alumni Unifa di FAI khususnya di semester 8 tahun ini nampak bibit-bibit yang sudah agak berbakat dan berminat. Terbukti dari selama pelajaran dan juga di dalam PR yang harus dikerjakan, selalu siap dia untuk bisa memahami dan mempraktekkan secara khusus di bidang kajian dan perhitungan di dalam kajian ilmu falak. Barangkali sampai di sini saja kita bertemu malam ini, dan insya Allah akan bertemu ke minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat, dan diharapkan nanti siapa yang pada kesempatan ini telah mendaftar di studio ini Al-Wasliyah ataupun langsung pada saya, nanti akan kami informasikan nanti pada malam Rabu depan, insya Allah akan terwujud seperti apa, supaya kita bisa bercita-cita membangun generasi ahli falak di kalangan Al-Jamiatul Wasliyah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.